lagi dengan saya Muhammad Nur Seha dari Lingkar.co. Hari ini kita spesial interview bareng dengan konsultan dari Fortaste Resto, Jalan Setiabudi nomor 62, Semarang. Nah, penasaran kita mau bakalan ngobrolin apa aja, terutama soal resto ini, nah, Fortaste ini ya. Kita bakalan ngobrol, bongkar-bongkar apaan sih yang spesial di sini, apa yang menarik di sini. Nah, kita ketemu langsung sama siapa ini di sini? Chef Yuda. Sama Chef Yuda. Chef tapi juga konsultan. Oh, chef tapi juga konsultan. Yes, betul sekali. Nah, ini saya tertarik pertama ini, Chef. Yang pertama soal motivasi dulu, karena ini baru saja selesai pandemi. Karena ini baru saja selesai pandemi, bahkan ada yang bilang belum selesai pandeminya. Betul sekali. Nah, motivasi untuk membuat bisnis F&B di masa yang seperti ini, awalnya bagaimana sih, Chef? Ya sebenarnya awal itu ya kalau mau diceritakan panjang sekali ya. Begitu. Mungkin ya dipersingkat gitu ya. Jadi kalau awal itu memang owner itu sempat, kebetulan ini owner yang punya kan orang Korea. Terus kemarin itu sempat menghubungi saya ketika saya lagi set up tempat di Tegal tepatnya. Menghubungi saya, beliau sedikit berdiskus dengan saya mengenai restoran ini. Dia memberikan banyak sekali pertanyaan ke saya untuk beliau minta dibantu mengenai restoran ini gitu. Saya bilang ke beliau bahwa ya saya kembalikan lagi ke owner, kalau mengenai konsep tinggal saya tanyakan ke owner maunya seperti apa. Terus saya juga sempat menjelaskan ke beliau bahwa ini kan kondisi kita baru aja selesai pandemi gitu. Dan saya juga bilang ke beliau bahwa memang cukup beranikah untuk menyiapkan bisnis kuliner saat ini. Memang kalau secara pasar pasti ya namanya dunia food and beverage ya. Khususnya itu tidak akan pernah mati ya, karena manusia kebutuhan. Semua kebutuhan Primer. Premier apa primer? Primer, bukan premier. Premier itu yang bagus. Beda lagi. Kalau premier itu baru aja ditayangkan. Tapi kalau primer itu utama. Utama. Jadi memang karena kebutuhan primer, jadi saya bilang kita berani-berani aja, tinggal memang kalau kita mengkonsep sebuah restoran itu nggak bisa salah-salah. Banyak hal juga yang harus kita analisa. Tidak seperti kita, ya beda halnya kalau kita cuma main-main atau memang kita ulurannya banyak ya. Oh iya, hanya coba-coba gitu ya, iseng-iseng berhadiah gitu nggak mungkin. Kalau saya sendiri nggak berani, jadi saya harus hati-hati ya. Makanya sempat saya infokan ke beliau bahwa ini kondisinya seperti ini. Terus beliau, ya mungkin beliau kan pembisnis besar ya, jadi mereka bisa lebih melihat lebih jauh daripada saya. Mungkin kalau saya 1, 2, 3 pulau saya lampaui, dia udah 9 pulau sekali gitu. Mendayung gitu. Oh gitu ya. Jadi dia sendiri bilang ya, saya pengen buat restoran di daerah atas. Kebetulan dia dapat di daerah Setiabudi ini dengan konsep yang memang dalam satu tempat itu sebisa mungkin banyak konsep. Oh begitu. Jadi biasanya kan kalau orang bikin itu kan konsepnya satu, linier gitu ya. Satu atau linier biasanya. Tapi di sini sampai ada 4 konsep. 4 konsep. Jadi makanya kenapa restoran ini juga namanya sampai Fortaste itu 4 rasa. 4 rasa itu bukan maksudnya rasa itu hanya ada 4 macam, tidak, tapi konsepnya kita terdiri dari 4. 4 itu yang pertama pastinya dia orang Korea ya. Sukanya masakan Korea paling awal sih. Oh, masakan Korea. Yang malah justru lagi booming sekali ini ya. Betul, biasa tau. Ya. Tren Korea ya, tren ya. Yang tren opa-opa. Opa-opa, iya. Bukan oma-oma. Bukan, uni-uni. Kalau orang-orang Korea bilangnya opa sama uni. Jadi yang pertama itu Korean, terus disambi dengan Western ya, kita nggak tutup Western juga di Semarang rame. Terus ada Indonesian sama Japanese. Seperti itu. Jadi memang tadi dia minta gimana nih, bisa nggak konsep ini dijalankan? Ya sebenarnya semakin lengkap di dalam ini ya pasarnya semakin besar. Semakin besar sebenarnya seperti itu. Begitu ya. Jadi ternyata Fortaste gitu ya. Fortaste itu 4 itu 4, taste itu rasa. 4 rasa itu ternyata terdiri dari 4 konsep. Betul, yang ternyata nggak hanya, kalau rasa itu mungkin kalau 4 itu asin, manis, pedas sama gurih. Apa satunya lagi? Manis, asam, asin ya. Manis, asam, asin, pedas. Nah itu kan
Kalau orang mungkin pahamnya antara empat itu mungkin Fortis itu 4 rasa itu, tapi ternyata bukan. Bukan. Ternyata malah justru 4 Korean, Japanese, Western, dan Indonesian. Betul sekali. Begitu ya. Betul sekali. Karena ini ada di Indonesia, jadi nggak mungkin kalau nggak ada Indonesianya, begitu Chef. Sebenarnya nggak mungkin masalah Indonesia ada atau tidak ya, cuman memang sekarang itu lagi ramai ya, kita mulai mendongkrak local pride ya. Nah, Seperti begitu itu. ya. Jadi saya juga bukan ikut-ikutan, memang saya dari dulu juga punya tantangan di diri saya, kenapa sih kok makanan kita nggak kita blow up, malah kita nge-blow up produk orang lain dari negara lain gitu, apalah bahkan mungkin sampai ke fusionnya. Betul. Mereka nggak memfusion yang punya kita sendiri. Betul gitu sekali. ya. Nah, jadi itu guys, Fortis itu ternyata menunya ada di 4 negara dan itu memang dimasukkan ke dalam satu konsep. ini. Jadi penamaan itu memang dari Chef Yuda sendiri sebagai konsultan atau memang mereka yang minta? Kalau penamaan dari mereka langsung. Oh. Jadi kalau saya datang duduk dan tinggal menerima pekerjaan. Oh begitu ya. Jadi tinggal menjalankan lebih ke operation gitu. Betul sekali. Terus maksudnya saya ngotak-ngatik nih kalau konsep ini maksudnya seperti apa. Dan taste-nya pun memang kalau kita bicara otentik sih, awalnya kita otentik untuk yang Korean ya. Tapi nggak bisa dipungkirin lagi gitu. Kita berbisnis ya, bukan idealisme ya. Jadi gimana caranya harus kita bisa ngikutin dengan pasar. Gitu. Sama jadi Western, Indonesian pun. Kebetulan Indonesian saya juga mainnya lebih ke modernisasi ya, fusion modernisasi. Jadi dari beberapa istilah kata daerah kita gabungan jadi satu. Terus dari segi presentasi kita buat modern. Oke. Gitu. Jadi kesannya ya orang makan di sini dapat experience, taste-nya tapi harus dapat. Dan harga harusnya ya terjangkau lah. Oh Kualitas begitu. dan fasilitas yang ada gitu. Jadi itu dari segi konsep makanan dan minumannya. Terus karena nanti teman-teman harus ke sini karena saya pertama kali masuk itu sudah seperti di satu buah mansion gitu ya. Kenapa saya bilang mansion? Karena mansion itu selalu punya daya khas, punya ciri khas yaitu rounding way. Jadi jalan memutar gitu. Nah, itu kita masuk pertama kali itu di sana kita harus sudah jalan memutar gitu kan. Terus megah sekali tempatnya dan masuk memang kita disajikan langsung dengan opa-opa Korea gitu. Opa-opa Korea. Nah, kalau dari segi tempat sendiri Chef, apakah ada yang dikhususkan atau bagaimana? Kalau kita ngomong khususkan enggak, cuman kita sendiri memang punya venue masing-masing ya. Kalau di depan itu memang kita venue-nya lebih kita bisa katakan ke coffee shop ya, tempat santai. Oke. Kalau yang saat ini kita dudukin ini sebenarnya lebih ke dining ya, tempat memang khusus kita untuk makan. Tapi bukan berarti di coffee shop nggak boleh makan ya. Iya. Boleh makan. Tapi cuman konsep tempatnya ya. Lebih santai lah, lebih leisure lah gitu. Terus ada juga nanti kita di outdoor juga ada. Di outdoor di luar ada, outdoor luar ada. Terus juga di atas pun kita kebetulan punya juga meeting room. Oke. Meeting room kita juga ada 2 meeting room kapasitas ya sekitar kalau kita gabung bisa masuk sekitar 40 lah. Tinggal setapannya apa? Mau classroom, U-shape, terus theater atau mau round table masing-masing nanti ada. Oke. Jadi kalau yang di atas ini lebih dikhususkan untuk ke arah meeting room gitu ya. Meeting room terus juga sebenarnya atas juga kita buka. Cuman kalau untuk saat ini memang kita masih full sering di bawah. Oke. Kalau di atas kita meeting room event malah lebih banyak di atas. Oke. Jadi kalau ini teman-teman dari instansi mungkin dari kedinasan atau mungkin dari pihak swasta mau meeting tempatnya oke. Masakannya bisa sampai 4 pilihan. 4 pilihan dalam hari ini 4 konsep. Mau mungkin ada yang suka Jepangan, suka yang lokalan Indonesia, suka yang western atau suka mungkin seperti opa-opa Korea di sana. Nah, bisa mungkin kalau reservasi bisa langsung kemana Chef? Kalau reservasi kita bisa langsung aja. Biasanya di Instagram kita udah ada nomornya ya. Ya. Instagram bisa langsung. Instagramnya Chef, Instagramnya apa? Instagramnya kita di Fortis Indonesia. Oke, nah, di follow ya. Jangan ndak itu kalau yang itu. Oke, jadi tempatnya udah, terus konsepnya udah. Sekarang sampean ini kan chef gitu kan. Yes. Nah, tukang masak kalau bahasa Jawanya itu ya. Bahasa Jawanya tukang masak. Nah,
otomatis yang bakalan saya penasaran kan adalah soal menu, Chef. Betul. Paling andalan itu, Waduh. yang paling dikeluarkan sama Forte sendiri ini apa? Kalau kita bicara andalan, kalau saya dari dulu selama karir saya bilang menu saya semua harus andalan. Oh begitu. Yes. Jadi semuanya menu ini Tidak ada yang spesial, yang tidak ada, semuanya spesial Sinato. Oh. Karena kita kembali lagi masalah rasa. Orang nggak bisa bohong. wow, Tapi orang kalau lidah ya bisa bohong ya. Oh lidah bisa. Oh gitu. Oke. Masalah Nggak, rasa orang nggak bisa bohong ini. Nggak, jadi kita balik lagi ya, maksudnya kalau kita ngobrolin masalah rasa itu tiap orang kan masing-masing Iya. kesukaannya. Kayak Semarang nih tesnya dia lebih suka ke manis, Iya. ya kan. Terus kalau Jawa Barat mungkin lebih suka ke pedas, asam, Asin. asin. Di Jawa Timur juga sama, itu juga tesnya lebih strong, manis dia tidak suka, sedikit manis aja mereka komplain, sama seperti itu. Kebetulan saya juga sedang setup tempat juga di Jawa Timur kayak gitu. Jadi kalau saya bilang dari dulu sampai sekarang saya setup, saya selalu bilang bahwa produk buat saya semua spesial. Oh begitu. Gitu. Tinggal kembali lagi dari si customer nih lebih suka kemana gitu aja. Jadi pilihan tetap kan kita kalau dari protein ada yang namanya chicken ada, beef ada, terus juga dari seafood juga ada, fish ada lah. Barangkali juga kita bisa tahu kan, kadang customer oke, contoh lah sampel kita punya udang bakar Jimbaran. Iya. Customer semua suka mungkin masalah Jimbaran suka, tapi kan kalau dia alergi udang nggak jadi enak. Kan seperti itu. Ya. Betul ya? Ya. Sama kayak sup iga gitu ya. Wah, sup iga buat saya saya Enak. suka banget apalagi iga bakar. Iya betul. Itu andalan saya. Dan Kalau saya juga terus suka itu. Kalau saya nggak suka seafood ya, saya suka Iya. iga bakar. Cuman kalau kolesterol tinggi mau makan iga berani. Iya gitu. juga. Karena saya nggak mau. Berat gitu. juga akhirnya. Betul. Makanya saya kembalikan lagi ke orangnya. Jadi sebelum mereka mau makan, saya harus explain ke tamu. Dia lebih suka yang seperti apa, taste-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi malah bisa lebih karena variannya banyak dan Betul semuanya sekali. spesial Betul. gitu ya. Varian banyak, semuanya spesial, jadi pilihannya pun jadi banyak. Kan gitu. Nah, ini kalau dari tempat ini kebetulan ini jalan high speed ini Iya, kebetulan. high speed. High speed karena ini tempatnya itu berdekatan dengan lampu merah yang mau arah ke Patung Undi, Kuda. Patung Kuda. Betul sekali. Dan sebelum border marka tengah terakhir itu depan apa halte BRT yang ada di Ngesrep. Nah, kalau untuk penempatan sendiri, apakah itu jadi problem nggak sih, Chef? Ya kalau kita bicara problem ya, sebenarnya ya di awal juga saya sudah sempat sampaikan. Pastinya kan kita sebelum membuka usaha ada yang namanya SWOT analisa ya, strongnya, weaknessnya dan lain-lainnya itu ya. Jadi memang saya bilang ke owner bahwa ini tempat kita tuh bertepatan dengan keramaian, bukan keramaian yang menguntungkan. Jadi ketika orang itu mau ke sini, itu hawanya tuh sudah males karena sudah terkena macet. Oke. Kalau yang dari arah bawah ke atas itu mungkin dia bisa langsung masuk ya. Tapi kalau yang dari arah utara itu yang agak repot karena mereka nyebrang pun karena kalau kondisi macet mereka juga akan sulit. Iya, betul. Makanya memang saya terus terang benar-benar menjaga kualitas produk di dalam. Supaya orang itu kesini memang karena kualitasnya tuh wow. Iya. Sehingga mereka sesulit apapun mereka akan kesini. Oke. Jadi perjuangan kalau Iya, ngomongnya perjuangan ya untuk bisa makan enak seperti itu. Oh, jadi kalau teman-teman yang mau dari atas untuk akses paling mudah itu bisa muter dulu masuk ke arah Undip. Terus di gang sebelahnya karena ini ada gang. Jadi bisa ke situ biar lebih mudah aksesnya, nggak terlalu susah nyebrang. Betul. Itu bisa masuk dulu ke arah Undip, nanti gang pertama itu bisa masuk langsung ke kiri. Ke kiri nanti perempatan pertama ke kiri lagi. Itu sudah langsung tepat ketemu sama Fortaste. Jadi itu untuk jaga nih bahasa Jawanya macet dan susah nyebrang gitu ya. Nah, terus kalau itu sampai ke penempatan sudah. Kalau dari segi pangsa pasar atau target pasarnya, target marketnya dari Fortaste sendiri itu lebih apakah ada kekhususan atau mungkin bagaimana step itu sih? Kalau untuk target pasar ya terus terang yang kita ambil sebenarnya lebih marketnya ke family ya. Terus sekali lebih ke family dan memang kita mainnya di middle up ya. Middle up ya, karena memang yang diinginkan dari pihak manajemen terutama owner ya pengennya ayo kita punya kelas. Oke. Terus
tempat kita bagus, ya kan, parkiran luas, makanan juga enak. Oke. Dan ya otomatis yang kita mau cari ya pasti ya pembisnis muda, ya kan. Ya. Ketika makan siang, mereka mau santai tempat kita. Coffee shop ada, diningnya juga ada, terus family itu juga lebih utama. Karena mereka yang berani untuk spend money di sana. Nah itu karena ini sekarang kita bisa lihat mungkin ini kan kebanyakan ini kayak di belakang kita itu ada family, yang ada di sebelah kanan mungkin ya lebih ke arah pembisnis muda, yang di sebelah kiri sana ada sosialita yang lagi pada berkumpul gitu kan. Ya. Arisan mungkin ibu-ibu mari bisa nih ke Fortes gitu kan. Nah itu mungkin pangsa pasar memang arah ke sana ya. Betul. Jadi kalau sudah kita ngobrol soal pangsa pasar, yang paling penting dan bikin kalian semua penasaran itu pasti harganya bagaimana, Sam? Ya memang kita kalau harga kalau untuk di kelas Semarang ya justru malah tidak terlalu tinggi lah. Oh, malah tidak mahal. Kalau saya bilang tidak mahal. Kalau dibandingkan dengan kompetitor yang ada ya di bawah. Ya. Kita malah masih di bawahnya. Tapi kebetulan kita karena kita ini marketnya di atas, mungkin orang atas menyebutnya tinggi. Cuman beberapa customer yang pernah kesini, sosialitas Semarang, mereka bilang wah worth it banget makan di sini, makanannya enak, harga juga biasa aja. Nah biasa aja. Biasa aja. Harganya biasa aja, berarti tidak mahal guys. Kalau misalkan kita ngobrol soal angka nih Chef, satu orang makan minum appetizer 100.000 cukup nggak sih? Wah cukup banget. Wih, cukup banget. Nggak sampai 100.000. Berarti bayangkan per orang nggak sampai 100.000. Appetizer sama minum itu ya minuman yang sudah worth it ya, pasti hanya sekitar habis 60-70an. Wih, 60.000 aja? Yes. Ini malah disebut angkanya sudah guys, 60.000 aja cukup itu loh ya. 60.000 cukup. Betul. Nah, jadi jangan takut ngeliatin dari luar tuh kelihatan wah mewah, kelihatan mahal, tapi ternyata harganya kaki 5 ini. 60.000 kaki 5. Kalian ke nasi kucingan habis 40.000 loh guys. Kalau kesini cuma 60.000 kan juga masih sama-sama aja lah. Harganya masih kaki 5 lah. Nah, jadi itu soal price-nya sudah, semuanya sudah. Jadi pesennya buat pelanggan. Apa yang mau dipromotkan ini ke teman-teman ini? Kalau pesennya sih ya pesennya yang enak-enak aja kalau sini. Pesennya yang enak-enak. Kalau jadi mau enak-enak langsung datang ke Fortes Resto Jalan Setiabudi nomor 62 Ngesrep ya. Ngesrep Kota Semarang. Khususnya juga yang mau ada event-event gitu kan, mungkin event arisan ataupun meeting room, terus ulang tahun di tempat kita bisa. Kebetulan kalau untuk dekor-dekor yang kita punya juga kita kasih cas juga hanya cas bukan cas seperti sewa dekor luar ya. Besar ya. Jadi harus kita pakai pun bisa gitu kan. Kita bisa dekor sendiri juga. Oke. Jadi sangat lengkap sekali. Betul. Ngopi bisa. Dining bisa, mau berduaan sama ayang-ayangnya bisa, mau family oke, mau party, dalam hal ini birthday party bisa juga. Plus kalau mau ketemu relasi, mau meeting, nah, boleh juga. Oke, jadi ini sangat lengkap sekali sepertinya informasi kita buat para pemirsa. Terima kasih buat Chef Yuda sudah mau kita ganggu. Ini masih servis soalnya, jadi ini masih saya ganggu, ini masih di dapur tadi saya tarik untuk saya ajak ngobrol. Terima kasih waktunya dan jangan lupa datang ke Fortes. Gitu. And cukup sekian dari saya Muhammad Nur Seha dari Fortes Resto Jalan Setiabudi nomor 62 Kota Semarang melaporkan. Bye.